Pria itu memasukkan roti ke mulutnya lalu menyalakan mesin mobil dan langsung menabrak mobil polisi yang terparkir di depannya. Melihat mobil polisi itu terpental, dua polisi yang melihat kejadian itu langsung marah. Tapi pria itu sama sekali tidak takut. Ia berjalan mendekat, mengeluarkan lenjana polisinya dan memarahi dua polisi itu dengan keras. Alasan ia melakukan hal tersebut adalah karena malam sebelumnya ia telah menabrak dan membunuh seseorang saat mengemudi dan ingin menutupi retakan di kaca pendepannya. Meskipun kedua polisi itu sangat marah karena pria itu adalah atasan mereka, mereka tidak punya pilihan selain meminta maaf. Akhirnya, pria itu mendapatkan apa yang ia inginkan, kaca pendepan baru untuk mobilnya. Sesampainya di kantor polisi, Kapten segera mengadakan rapat. Interpol telah meminta bantuan mereka untuk menangkap seorang pengedar narkoba. Saat pria itu melihat foto target, ia menyadari bahwa itu adalah orang yang ia tabrak dan bunuh. Saat itu juga dia penuh dengan rasa penyesalan. Andai saja ia melapor sejak awal, mungkin sekarang ia sudah dipromosikan. Tapi kini ia hanya bisa pura-pura tidak tahu apa-apa. Tak lama kemudian, polisi meluncurkan operasi penangkapan. Saat semua orang siap menyerbu, pria itu berkata bahwa tersangka pasti tidak ada di sana. Hal itu langsung membuat rekan-rekannya surkikan. Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Atas perintah Kapten, semua polisi menyerbu lokasi. Dan benar saja, tempat itu kosong. Saat pria itu berjalan-jalan di halaman, ia melihat anjing yang sama dari malam kejadian yang membuatnya bingung. Ia langsung mengejar anjing itu. Setelah melewati gerbang besi, ia terkejut saat menemukan dirinya kembali di lokasi kecelakaan malam itu. Jejak tank di tanah masih terlihat jelas. Tiba-tiba sebuah mobil polisi datang mendekat dan pria itu langsung tegang. Saat mobil itu berhenti di pinggir jalan, ia langsung menunjukkan identitasnya. Ketika para polisi melihat bahwa dia adalah atasan mereka, mereka menjelaskan alasan kedatangan mereka. Kantor polisi menerima laporan tentang kecelakaan mobil. Seseorang melihat pelaku menabrak korban pada malam tanggal 15, memasukkan mayat ke bagasi lalu pergi. Mendengar hal itu, pria itu buru-buru bertanya, siapa yang melakukan laporan tersebut? Tadi sangka polisi itu menjawab laporan dilakukan lewat telepon publik. Pada saat yang sama rekan-rekan lainnya tiba. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa kecelakaan memang terjadi di sana. Tepat ketika Kapten hendak menanyakan perkembangan kasus, salah satu polisi tiba-tiba melihat ada kamera di atas di sebelah kanan. Hal itu langsung membuat pria itu panik. Kapten segera memerintahkan seseorang untuk memeriksa rekaman kamera. Melihat itu, pria itu mencoba mencegahnya, menawarkan untuk memeriksanya, tapi tak disangka Kapten menolak. Pria itu pun harus memikirkan rencana lain.